Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu dengan channel Education and Support. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Sebelum Bapak melanjutkan, terlebih dahulu Bapak minta kepada kalian untuk klik like dan subscribe, kemudian tekan lonceng agar informasi mengenai media pembelajaran untuk kelas 6 bisa kalian terima dan tidak ketinggalan kalian informasi. Oke, anak-anak yang berbahagia, untuk kali ini sahabat matematika akan membahas mengenai materi yang ada di tema 6 untuk kelas 6. Temanya menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Sebelum Bapak mulai, silahkan nanti kalian absen di kolom komen biar Bapak tahu siapa yang mengikuti pembelajaran dan siapa yang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, silakan nanti ya kalian tulis nama kalian, bisa juga dengan ucapan atau tulisan hadir ya. Nama kalian misalkan namanya Ahmad, misalkan Ahmad kelas 6A atau kelas 6 hadir gitu ya. Silakan nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke, anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan pertama ini, hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 semester 2. Pada bulan Januari, tanggal 4 ini kita akan membahas mengenai subtema tadi ya, masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti kalian akan dikasih gambar, kemudian kalian tulis gambar itu, gambar sedang apa ya. Kemudian tujuan yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Oke anak-anak, kita mulai, kita masuki mengenai subtema 1 tentang materi ya, materi tentang kebiasaan atau kewajiban masyarakat. Sini sekarang ini kalau kita lihat di lingkungan kita masih belum ada ya, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Kita bisa lihat kalau kita jalan-jalan di sekitar jalan kita, banyak sekali coretan-coretan, baik itu di lampu-lampu lalu lintas ya, di tempat wisata banyak coretan dan lampu-lampu sudah mulai rusak ya. Pemerintah sengaja
mengadakan misalnya tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah itu tidak berusia lama. Paling hanya 2 bulan, 3 bulan sudah rusak. Ini karena masyarakat kita kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Dalam realitas sosial, masyarakat kita memang tidak begitu peduli dengan lingkungan tempatnya hidup. Banyak perilaku dan aktivitas masyarakat yang tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian, ya, tapi bahkan justru perilaku mereka merusak lingkungan. Kita kalau di musim kemarau, tapi alhamdulillah belakangan ini tidak ada ya, asap melanda. Asap sangat mengganggu sekali. Itu karena apa? Karena perilaku manusia yang membakar hutan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan merugikan bukan dirinya sendiri yang merugi, tapi kita semuanya yang rugi ya. Nah, jadi lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik merupakan sebuah keharusan. Jika lingkungan hidup terus diabaikan dan dirusak, manusia bukan hanya akan mendapat kerugian, tapi juga akan binasa. Kalian adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, misalnya atau contohnya, kewajiban sebagai warga negara adalah menaati undang-undang, menaati undang-undang yang berlaku, memakai helm ketika naik motor, belajar, menjaga kerukunan dengan teman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu merupakan contoh-contoh kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, marilah kita sebagai warga masyarakat berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat mari kita mempelajari subtema mengenai masyarakat peduli lingkungan ini. Ini Bapak ambil dari buku pemerintah ya, kurikulum 2013, revisi 2018 ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak, coba kamu perhatikan di sini ada beberapa gambar ya. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkunganmu? Ayo. Ayo kita diskusikan lebih lanjut ya. Kalian perhatikan ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Dari keempat gambar ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat yang berada dalam suatu negara. Nanti kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan gambarnya. Nanti ditulis gambar pertama mengenai apa. Gambar kedua kegiatannya apa. Gambar ketiga juga sama, apa kegiatan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan gambar keempat juga sama, apa yang sedang dilakukan ya. Oke, kita lihat. Setelah kalian memperhatikan gambar, cermati gambar tersebut. Perhatikan. Nah, sebagai yang pertama nih ya. Pertama, yang nomor 1, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Berarti untuk soal nomor 1 ini
keempat-empat gambar ini kamu tuliskan. Gambar pertama sedang ini, gambar kedua sedang melakukan apa, gambar ketiga sedang melakukan apa, gambar keempat sedang melakukan apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar tadi? Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Gambar 4 juga. Jadi mengapa mereka harus melakukan? Nah, kemudian yang ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kewajiban kalian ya. Apa saja kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Ya, kepedulian. Setelah kamu jawab, ini nanti kamu jawab di buku latihan ya, anak-anak ya. Kamu jawab di buku latihan, tulis soalnya, ya, salin nanti videonya nanti di pause dulu, di stopkan dulu, kemudian kamu lihat, ditulis satu-satu ya, tulis satu-satu, nomor 1, isi ya, pindahkan ke buku latihan kalian, kemudian nanti kirim dipoto kirim ke guru kelas kalian ya. Seperti itu semuanya. 1, 2, 3, 4 ya. Jangan sampai lupa mengirim. Nanti kalau tidak dikirim, kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Oke, anak-anak ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungannya. Misalnya, kepedulian kita terhadap lingkungan dengan ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Nah, sekarang Bapak tanya nih, apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu atau belum nih? Nah, pasti sudah ya, Bapak yakin sudah. Sudah semuanya mengikuti atau mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah ya. Bapak yakin sudah semuanya. Tidak ada yang tidak mematuhi peraturan. Nah, jadi kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa coba? Peraturan yang dibuat di lingkungan sekolah apa contohnya? Ya. Oke, contohnya seperti kita menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Ya. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Kemudian kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Di tiap sekolah disiapin tong sampah gunanya untuk menampung makanan atau bungkus-bungkus makanan yang kalian makan, buangnya ke tempat sampah. Nih, sering Bapak lihat kamu makan di lapangan, ya habis makan, ya buang sampahnya di lapangan juga. Jadi, itu berarti tidak mencerminkan kalian sebagai warga negara, ya termasuk warga sekolah yang baik ya. Jadi, habis makan, bungkusnya harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran, ya, jadi kegiatan tersebut nih, kalian buang sampah pada tempatnya, menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan, tiba sebelum bel bunyi, merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat ya, sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat. Nah, jadi sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan, kita isi kemerdekaan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena bangsa Indonesia ini telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Ya, oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Ya, ini sekali kita ya, kalau lihat baca buku,
lihat di film tentang perjuangan, kita sangat miris sekali ya. Sangat prihatin sekali karena kita lama dijajah oleh Belanda selama 3 abad setengah. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang 3,5 tahun. Jadi sudah lama kita mengalami penjajahan sehingga masyarakat zaman dulu hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, sekarang kita sudah merdeka nih. Bagaimana cara kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini, ya? Kamu harus tahu caranya. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi tentang kemerdekaan, marilah kita sama-sama membaca tentang kemerdekaan. Bapak sudah siapin nih ya. Sudah siapkan ada sebuah bacaan mengenai kemerdekaan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini gambar Bapak Proklamator Indonesia. Ini Soekarno ya, dan Muhammad Hatta. Ini disebut Bapak Proklamator karena yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lihat bacaannya. Kita baca sama-sama ya. Nah, kita baca sama-sama. Nah, judulnya Makna Proklamasi bagi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap dengan menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, inilah bacaan yang harus kalian baca nanti, karena dari bacaan ini kalian diminta untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan yang ada di atas tadi ya. Jadi latihannya sama dengan yang tadi ya. Ini juga kalian salin ke buku latihan, isi, kemudian kirim ke guru kalian melalui WA grup ya. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Yang satu, apa judul teks bacaan di atas? Oke, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Yang nomor 3, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, lihat penjelasan di bawah ini. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata kunci pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Jadi, kalian bisa melihat kata kunci pada judul ya. Apa kira-kira judulnya? Yang di atas kan sudah tahu. Terus kira-kira kata kuncinya apa? Kalian lihat di judul tersebut ya. Kata kuncinya. Jadi kalian bisa menjawab soal ini dengan mudah. Oke anak-anak, sekali lagi. Jadi kalian nanti salin pertanyaan ini di buku latihan. Kemudian kirimkan ke guru kalian melalui WA ya. Oke. Nah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kelas 6, tema 6, subtema 1, pertemuan pertama. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 6 nantinya. Karena bukan satu ini aja video pembelajaran akan berlanjut ya. Jadi kalian biar tidak ketinggalan, tekanlah loncengnya. Like dan subscribe-nya jangan lupa juga ya. Jadi jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, silahkan sebarkan video ini melalui media sosial boleh juga, yaitu Facebook, WA, Instagram, silahkan ya. Atau langsung aja kalian masuk ke link. Atau kalian kasih linknya, kasih juga nama channelnya, yaitu channel Education dan Sport, ke saudara kalian, agar bisa mengikuti media pembelajaran untuk kelas 6 ini. Oke, anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di media pembelajaran lainnya. Jangan lupa sebarkan ke yang lain. Sampaikan tugas kalian ke wali kelas kalian melalui WA atau ya WA grup ya. Silahkan disampaikan, ditulis kembali. Kalian bisa pause, stop dulu videonya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.